Setelah ribuan tahun berlalu, sistem perbudakan tidak pernah benar-benar hilang. Dia hanya berganti bentuk. 3000 tahun sebelum Masehi, seorang budak dimiliki sepenuhnya oleh seorang tuan. Ia menukarkan waktunya untuk bekerja keras, dan hasil kerja keras dibayar dengan kebutuhan dasar, pakaian, makanan, dan tempat tinggal yang disediakan oleh tuannya. Seorang tuan memiliki hak penuh atas hidup seorang budak. Bahkan ketika dirasa sudah tidak berguna, seorang budak boleh untuk diperjualbelikan. Kini di era modern kita tidak lagi menyebutnya sebagai perbudakan, melainkan kontrak kerja. Namun esensinya nyaris serupa. Seorang pekerja menandatangani perjanjian. Kemudian dari perjanjian tersebut, ia menukarkan waktunya sepenuhnya untuk perusahaan, 8 jam sehari, 5-6 hari dalam seminggu, dan dengan perjanjian selama puluhan tahun. Upah yang diterima pun seringkali tidak bisa memenuhi di luar dari kebutuhan dasar, sandang, pangan, dan papan. Tidak jauh berbeda dari apa yang diterima seorang budak ribuan tahun silam. Hanya saja sekarang dibungkus dengan hal yang lebih bagus, hukum, profesionalisme, dan lain-lain. Perbedaannya hanyalah satu, budak zaman dulu dia dipaksa secara fisik, sedangkan budak di era modern dia dipaksa secara ekonomi. Ketika dia tidak bekerja, dia tidak mendapatkan upah. Ketika dia sakit, maka upahnya akan terancam, dan ketika dia berhenti, maka hidupnya goyah. Maka makna kebebasan itu menjadi semu, karena pilihan yang tersedia sesungguhnya amatlah sempit. Lalu pertanyaannya, apakah kita akan selamanya hidup dalam sistem seperti ini? Dan jika tidak, lantas bagaimana jalan keluarnya? Sebetulnya jawabannya ada, namun tidak mudah dan tidak instan. Di video kali ini kita akan bahas bagaimana sistem perbudakan modern telah sukses untuk membuat manusia bekerja seumur hidup. Dan sebagai manusia merdeka yang ingin memiliki kontrol penuh atas hidupnya, kita layak untuk mengetahui cara supaya bisa keluar dari sistem ini. Dan buat kalian yang belum kenal dengan saya, kenalin saya Arfian. Dan di channel ini kita akan bahas semua hal tentang growth, bisnis growth, career growth, mindset growth, dan semua hal yang bantu value kalian tumbuh lebih dari saat ini. Oke, di video kali ini kita akan bahas bagaimana sistem perbudakan modern sebenarnya telah cukup untuk membuat kita terbelenggu. Kita hidup sebagai manusia merdeka, memiliki kontrol atas waktu kita, tapi ketika ekonomi menekan kita untuk terus bekerja, dan ketika kita tidak memiliki cukup uang untuk hidup, untuk makan, untuk berpakaian, dan untuk tempat tinggal, maka pekerjaan melilit leher kita dan memaksa kita untuk terus bekerja demi visi perusahaan orang lain. Dan mau tidak mau, sebagai manusia merdeka, kita tentunya ingin punya kontrol atas waktu kita, kontrol atas hidup kita. Maka kita akan mendiskusikan bagaimana caranya agar kita bisa terlepas dari belenggu ekonomi. Oke, jadi ada beberapa cara. Yang pertama adalah mengumpulkan uang terlebih dahulu. Ya, memang bisa dikatakan penghasilan kita mungkin sangat sedikit dan hanya cukup untuk kebutuhan hidup, serta hal-hal lain untuk menunjangnya. Tapi bukan berarti kita menyerah. Kita tetap memiliki visi untuk bisa memiliki kontrol sepenuhnya atas hidup kita. Maka cara yang terbaik adalah kita harus bisa menyisihkan income yang kita miliki. Kalau kalian pernah dengar kisah Dabasir, seorang budak di Suriah yang akhirnya menjadi orang terkaya di kotanya, dia selalu menyisihkan 1/10 dari apa yang dia peroleh. Dan cara ini tentu saja tidak instan. Dia butuhkan waktu bertahun-tahun, 5 tahun berlalu, 10 tahun berlalu, hingga tabungannya itu menjadi lebih banyak. Maka hal yang perlu kita lakukan adalah memastikan bahwasanya setiap income yang kita miliki kita sisihkan, tidak boleh kurang dari 10%. Anggaplah teman-teman memiliki uang 2 juta tiap bulan, jadi teman-teman perlu untuk menyisihkan sekitar 200.000. Dan itu memang bukan cara yang instan. Waktu akan terus membuat pundi-pundi uang teman-teman itu semakin membesar. Kemudian cara yang kedua, menginvestasikan apa yang sudah dimiliki. Setelah kita berhasil menyisihkan 10% dari apa yang kita miliki, tentu kita sudah memiliki cukup uang. Anggaplah kita mengumpulkannya selama 10 tahun. Dari 10% per bulan, otomatis dalam setahun kita bisa mengumpulkan 120%. Dari uang yang sudah kita kumpulkan selama 10 tahun, kita perlu untuk mengelola ini supaya uang ini bisa bekerja meskipun kita tidak ada. Dan cara
terbaik untuk melakukannya adalah menginvestasikan. Investasi ada beberapa model. Bisa kita investasikan secara fisik melalui usaha yang ada, kemudian kita bagi hasil dengan pengelola usaha tersebut. Atau bisa kita investasikan dalam bentuk surat-surat berharga seperti obligasi, saham, dan lain seterusnya. Atau bisa kita investasikan juga terhadap diri kita sendiri, seperti kita belajar mengenai wirausaha lalu menjalankannya sehingga income kita jadi semakin besar. Selain itu, investasi juga mendukung kita untuk menghasilkan uang dari uang itu sendiri, artinya uang yang bekerja untuk kita. Oke, lalu harus kita apakan uang dari hasil investasi tersebut? Maka cara yang ketiga, kita tidak langsung untuk menggunakan uang hasil investasi, tapi kita perlu untuk membelikannya aset sehingga aset tersebut memproduksi lebih banyak uang lagi. Sederhananya, kita mengumpulkan uang lalu kita pekerjakan uang tersebut supaya menghasilkan uang. Anak dari uang ini tidak langsung kita pakai, namun kita pekerjakan lagi sehingga menghasilkan lebih banyak anaknya lagi. Maka dengan begitu pemasukan kita akan terus-menerus terisi tanpa kita bekerja, dan kita memiliki kontrol penuh atas hidup kita. Dan yang lebih penting dari kontrol atas hidup kita, ketika kita memiliki banyak uang di era semua hal membutuhkan sistem ekonomi, kita bisa membantu lebih banyak orang. Barangkali tanpa menjadi kaya pun kita bisa menolong, tapi lingkupnya masih sangat kecil. Bayangkan kalian bisa menolong 10.000 orang secara bersama-sama hanya menggunakan kekayaan yang kalian miliki. Tentu itu tidak bisa kalian lakukan tanpa kalian memiliki kekayaan dan pengaruh yang besar. So, output dari resep ini bukan hanya untuk diri sendiri, tapi untuk banyak orang yang ada sekitar kita yang perlu kita bantu. Barangkali itu diskusi kita hari ini. Kita lanjutkan di next video. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan tulis di kolom komentar apa pendapat kalian mengenai hal ini. Jangan lupa nyalakan lonceng, dan see you for the next moment, guys.